Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia PPG Universitas Halulio, pada pagi hari ini saya Imran, kelas A Bahasa Indonesia, NIM A3M 1200019 akan melakukan perekaman praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Terima kasih kepada pihak penyelenggara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sampai pada tahap ujian kinerja PPG 2020. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya akan melakukan tatap muka secara daring dengan kelas 12 MIPA 4 yang siswanya sudah menunggu pada virtual Zoom di laptop saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bersua kembali walaupun dalam forum virtual ini ya. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran. Ini semuanya hadir ya di ruang virtual ini. Nah, anak-anakku, siapa dari kalian yang bisa membacakan doa memulai pembelajaran? Saya persilakan, Raisya Lukman. Bisa? Ya, silakan, Nak. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, terima kasih kepada Nanda Raisya Lukman telah membacakan doa memulai pembelajaran ya. Nah, anak-anakku, walaupun dalam suasana masih COVID-19 ya, saya harapkan tetap semangat dalam belajarnya walaupun itu melalui ruang virtual ya, apakah itu Zoom, apakah itu melalui grup WhatsApp ya dan lain-lain sebagainya ya. Mengapa harus bersungguh-sungguh dalam pembelajaran? Karena pengetahuan itu adalah pelita dalam kehidupan. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar teks editorial, yaitu mengidentifikasi isi teks editorial ya. Nah, mungkin masih ada yang mengingat apa saja yang masuk dalam isi teks editorial. Rafika Hutami mungkin? Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di mana di dalam teks editorial atau tajuk rencana terdapat berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat dan menggunakan bahasa yang lugas. Oke, terima kasih. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi kompetensi dasar 36 dan 46. Sebelum masuk di situ, saya akan buka dulu share screen. Nah, ya, sabar menunggu. Ya, sudah kelihatan semua? Ya, sudah? Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi pada pertemuan ini kita masuk pada kompetensi dasar 36 dan 46 ya. Nah, anak-anakku, apa tujuan pembelajaran yang diinginkan dari
indikator pencapaian kompetensi pada KD ini ya, tentunya yang pertama adalah peserta didik mampu atau dapat menganalisis struktur teks editorial dengan tepat. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis unsur kebahasaan teks editorial dengan tepat. Kemudian pada kompetensi dasar keterampilan, mampu merancang ya teks editorial yang sesuai dengan topik, struktur, dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, menyusun teks editorial dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan juga dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar ini. Ya, tapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 36, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ya, baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini ada pengertian teks editorial. Jadi kembali saya munculkan sekaligus mengingatkan kepada kalian semua apa itu teks editorial. Ya. Nah, ada yang bisa bacakan apa itu teks editorial? Saya bisa bacakan di situ, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Baik, terima kasih. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Oke, sudah. Ya, Pak. Masih ada yang mau menambahkan? Arpa. Silakan Arpa. Ya, Pak. Tadi Windah sudah ya. Baik, dari yang saya dapatkan yaitu teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama yang menjadi media yang berisikan pendapat atau pandangan umum atau kejadian berita aktual. Iya, oke. Terima kasih, Nak. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, pada slide berikutnya kita telah masuk pada struktur teks editorial ya. Struktur teks editorial itu dibedakan menjadi 3 bagian. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Pak Ika bisa menyebutkan apa struktur teks editorial yang pertama? Baik, struktur teks editorial yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Oke. Nah, yang kedua saya persilakan Yulinda. Silakan Nanda Yulinda. Baiklah, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan yang ketiga, Nirmawati. Pernyataan atau penegasan ulang merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir tes. Ya, oke, terima kasih. Jadi secara umum, teks editorial itu strukturnya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau tesis. Kemudian yang kedua adalah argumentasi atau alasan. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya. Pernyataan pendapat atau tesis itu adalah bagian yang berisi sudut pandang ya penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya dalam teks editorial
pernyataan atau pendapat atau tesis ini itu biasanya berada pada bagian awal daripada teks editorial. Jadi biasanya berada pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua, argumentasi. Argumentasi biasa juga disebut dengan alasan, ya. Nah, dari kata alasan, argumen berarti para ahli atau orang-orang ilmiah, ya, itu akan memberikan alasannya terhadap pendapat pada paragraf pertama tadi, ya. Argumentasi itu biasanya dalam teks editorial itu terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Nah, ini biasanya berada pada bagian akhir teks editorial. Apa yang dibahas pada penegasan ulang itu dalam bentuk simpulan, ya. Simpulan atas apa yang telah dikemukakan pada bagian awal, ya. Itu adalah argumentasi. Nah, baiklah, saya lanjut pada slide berikutnya, ya. Nah, slide berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks editorial, ya. Apa saja kaidah kebahasaan teks editorial? Yang pertama itu adalah kalimat retoris, ya. Retoris, ya, Pak. Kalimat retoris. Pak. Ada yang tahu apa itu kalimat retoris? Saya Pak. Baik, terima kasih. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak perlu dijawab. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Sesuai dengan pengertiannya, kalimat retoris ini ditujukan berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada khalayak banyak. Iya, terima kasih. Kalau begitu, apa fungsinya kalimat retoris, ya? Kalimat retoris fungsinya adalah untuk memberikan perenungan kepada khalayak ramai atas permasalahan yang diangkat oleh redaktur dalam surat kabar, ya. Dia melibatkan kita untuk berpikir jalan keluarnya, solusinya seperti apa, saran kita seperti apa, ya. Itu adalah kalimat retoris dalam teks editorial. Kemudian yang kedua adalah kata populer. Siapa yang bisa memberikan gambaran apa itu kata populer? Saya persilakan. Oh ya, Arsal, silakan nak. Menambahkan. Jadi selain kata populer itu ada juga yang dinamakan dengan kata kajian. Jadi kalau kata populer tadi kata-kata yang mungkin selalu digunakan, tapi kalau kata-kata kajian ini adalah berbeda dengan kata populer, di mana kata kajian hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah kata ganti penunjuk. Siapa yang memberikan penjelasan apa itu kata ganti penunjuk? Saya persilakan. Saya Pak. Oke, siapa namanya? Nur Fitri Pak. Ya, Nur Fitri, silakan nak. Baiklah, mengacu pada objek tertentu, kata ganti petunjuk dalam hal ini contohnya yaitu oleh karena itu, tersebut, dan ini. Oke, terima kasih ya. Jadi kata ganti penunjuk itu adalah merujuk pada objek tertentu. Yang mana itu? Misalnya ini, itu, tersebut, dan masih banyak yang lain ya. Jadi tolong anak-anakku kembali dibuka-buka bukunya tentang ini. Itu banyak sekali kata ganti petunjuk dalam bacaan-bacaan buku bahasa Indonesia ya. Oke, selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Siapa yang bisa memberikan gambaran apa itu konjungsi kausalitas? Saya persilakan. Saya Pak. Oke, Nak Arpa, silakan Nak Arpa. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Menimbulkan akibat. Oke. Jadi konjungsi kausalitas. Konjungsi itu berarti kata sambung ya. Nah, kausalitas itu berarti ada hubungan sebab akibat ya. Apa gunanya konjungsi kausalitas pada teks editorial ya?
karena dalam teks editorial itu adalah banyak fakta dan opini, jadi fungsinya adalah untuk menata argumen-argumen dari para ahli atau orang-orang penting, tokoh-tokoh tertentu ketika memberikan pendapatnya atas pernyataan pendapat pada bagian awal paragraf ya. Nah, itu fungsinya apa? Konjungsi kausalitas. Yang manakah konjungsi kausalitas itu ya? Oleh karena itu ya, sebab itu ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, anak-anakku sampai di sini sudah bisa kira-kira dipahami? Alhamdulillah bisa, Pak. Sudah semuanya? Bisa, Pak. Iya, oke. Bisa, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih, Nak. Baiklah. Jadi kita melangkah pada slide berikutnya ya, anak-anakku. Jadi pada slide ini ada apa? Link video YouTube berkaitan dengan pembelajaran struktur dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anakku pastinya sudah menonton semua ini karena sudah saya share di grup WA kelas ya. Semoga ini dapat memperdalam pengetahuanmu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, saya akan lanjut pada slide berikutnya ya. Sekarang anak-anakku pasti bisa mempresentasikan hasil menganalisis tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial ya. Jadi pada pertemuan yang lalu anak-anakku saya sudah membagi 2 kelompok ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan persilahkan kedua kelompok itu untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah ya. Saya persilakan kelompok 1 untuk menampilkan share screen-nya. Oke, siapa kelompok 1? Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama yaitu pengangguran semakin bertambah. Di dalam teks editorial ini terdapat struktur paragraf. Yang pertama yaitu pernyataan umum, di mana di dalam pernyataan umum ini terdapat pada paragraf pertama atau paragraf 1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, argumentasi terdapat pada paragraf kedua sampai dengan paragraf 8. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Untuk menata argumentasi, diperlukan konjugasi kausalitas atau kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya yaitu sebab, saat, dan oleh karena itu. Kemudian, pada bagian ketiga yaitu ada penegasan ulang, di mana dalam paragraf yang terdapat penegasan ulang yaitu terdapat pada paragraf ke-9 sampai paragraf ke-11. Bisa dilihat teman-teman, mungkin teks ini sudah Anda lihat di grup kelas. Dalam penegasan ulang terdapat penguatan kembali pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kemudian, di dalam teks editorial terdapat kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan, seperti halnya dengan struktur editorial, di mana kaidah kebahasaan ini meliputi yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak perlu jawaban. Fungsinya untuk memberikan perenungan kepada khalayak.
ramai untuk ikut memikirkan permasalahan yang diangkat pada teks editorial. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Kata populer adalah semua lapisan masyarakat dapat mengetahui kata-kata tersebut. Berbeda dengan kajian atau kata kajian, di mana kata kajian hanya digunakan oleh bagian-bagian tertentu saja, seperti ahli kimia yang mengetahui kata-kata kimia, atau ahli biologi yang mengetahui istilah-istilah dalam ilmu biologi. Kemudian, yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti petunjuk, di mana kata ganti petunjuk dalam hal ini mengacu pada objek tertentu. Contohnya, hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini. Kata tersebut digarisbawahi dan juga kata ini karena menunjukkan kata ganti petunjuk. Kemudian contoh selanjutnya, intinya pemerintah tetap harus optimis untuk menyelesaikan masalah ini. Ini diberi garis bawah karena ini merupakan salah satu kata ganti petunjuk. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Bisa kita lihat pada screen yang saya tampilkan di layar, bisa dilihat kata sebab dan karena saya garis bawahi, karena kedua kata tersebut termasuk konjungsi kausalitas. Kesimpulan, di dalam teks editorial terdapat beberapa struktur, di antaranya yaitu pernyataan pendapat atau tesis, kedua yaitu argumentasi, ketiga pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Kemudian, pada teks editorial yang kita bahas ini, paragraf 1 atau pernyataan umumnya yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, argumentasi yang terdapat pada paragraf kedua yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang atau paragraf ke-9 sampai ke-11 yang memberikan fakta-fakta dalam berbagai argumentasi. Kemudian ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan, seperti kalimat retoris menggunakan kata-kata populer. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan kata-kata populer menggunakan mutkah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Sekian Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Iya, oke. Terima kasih. Kelompok 1 diwakili oleh Nanda Rapika ya. Nah, kelompok 2 dari pemaparan atau presentasi dari kelompok 1 tadi, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, saya persilakan. Kalau tidak ada ya, berarti saya anggap bahwa hasil pekerjaan dari kelompok 1 tadi menurut kelompok lain itu berarti tidak ada masalah ya. Ya, tadi kelompok 1 sudah menguraikan panjang lebar tentang struktur serta kaidah kebahasaan daripada teks editorial, yaitu tentang
pengangguran, ya. Oke. Nah, apa tadi yang dibahas itu menurut saya cukup bagus, ya, tentang bagaimana tesis dari teks editorial itu. Kemudian yang kedua argumentasinya itu berada pada paragraf 2 sampai 8 dan paragraf penegasan ulang itu di paragraf 9 sampai 11, ya. Oke? Ya, Pak. Kemudian sudah disimpulkan. Nah, saya juga persilakan kelompok berikut, kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Arfa, Andini Nurfadillah, Resya Lukman, Nirmawati, Nurfaika, dan Marfida. Nah, di sini yang kami teliti atau yang kami pahami yaitu pengangguran semakin bertambah. Nah, pada struktur paragraf di atas yaitu pernyataan umum, paragraf 1, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu argumentasi, yaitu paragraf 2, paragraf sampai dengan paragraf 8, yaitu dengan percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, yaitu untuk menata argumentasi diperlukan konjungsi kuasalitas, yaitu dengan KTA hubung dengan menyatakan sebab akibat, contohnya sebab, saat, oleh, karena. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang terdapat pada paragraf 9 sampai dengan paragraf 11. Dalam penegasan ulang terdapat penguatan kembali pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, terdapat pula kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terdapat 4 bagian. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris atau biasa disebut yang tidak perlu dijawab. Nah, contohnya, apakah ini cermin kegagalan kita saat ini di dalam kesiagaan bencana? Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata populer atau biasa disebut dengan semua lapisan masyarakat yang mengetahuinya, atau kajian hanya digunakan oleh bagian-bagian tertentu. Nah, kata populer pada bacaan tersebut yaitu berimbas melonjaknya roda perekonomian. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Nah, biasa disebut juga sebagai dalam hal ini. Nah, sebagai contoh, hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini. Intinya, pemerintah tetap harus optimis untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang terakhir atau yang keempat, dengan menggunakan konjungsi kuasalitas atau biasa disebut dengan alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Nah, di sini contoh dari menggunakan konjungsi yaitu sebab dan karena. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya, ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanggapi? Kalau tidak ada, berarti saya nggak cukup. Silakan Arpa disimpulkan untuk presentasinya tadi. Singkat, padat, dan jelas, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, dari kesimpulan teks editorial yang tadi saya jelaskan, yaitu kita harus memperhatikan yang terdapat pada teks editorial, yaitu 3 struktur yang harus diperhatikan dalam membuat teks editorial, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Begitupun juga dengan kaidah kebahasaan, yaitu dengan menggunakan kalimat retoris, kata populer, kata ganti, penunjuk, dan konjungsi kuasalitas. Oke, Saudara. Ya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi dua kelompok telah tampil mempresentasikan hasil menganalisis struktur teks editorial apa tentang pengangguran, ya. Nah, jadi apa yang dipresentasikan tadi, saya melihat itu dari pandangan Pak Imran, mulai dari struktur itu sudah betul bahwa pernyataan umumnya itu berada di paragraf 1, kemudian argumentasinya itu berada di paragraf 2 sampai 8, kemudian paragraf penegasan itu berada di paragraf 9 sampai 11, ya. Oke. Jadi anak-anakku, tolong didalami kembali seperti itu, ya. Begitu juga kaidah kebahasannya itu sudah betul, ada beberapa bagian tadi kesesuaian dalam memberikan contoh tentang kata populer, ya, kata penunjuk, konjungsi kausalitas, itu sudah berkaitan semua, ya. Baiklah, saya persilakan Nanda Andini untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Nak. Terima kasih. Yang dapat saya simpulkan pada pagi hari ini adalah teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Nah, di dalam membuat teks editorial terdapat 3 struktur yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, dalam membuat teks editorial diperlukan juga unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang sesuai dengan teks editorial. Yaitu yang pertama ada kalimat retoris, yang kedua adalah kata-kata populer, dan yang ketiga ada kata ganti petunjuk, serta yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan siapa ya? Nanda Arsal Hisam untuk melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Nanda Arsal Hisam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya sendiri adalah bagaimana kemudian kita bisa lebih dekat dengan teknologi. Sebagaimana cita-cita era sekarang, yaitu era industri 4.0 yang mewajibkan atau menuntut kita untuk lebih dekat dengan teknologi. Kekurangannya adalah bagaimana kemudian banyak orang di luar sana yang mungkin sulit untuk mengakses pembelajaran jarak jauh dari berbagai faktor, mungkin dari faktor jaringan ataupun faktor ekonomi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, anak-anakku semua, jadi secara umum pembelajaran kita hari ini sudah berlangsung baik ya. Anak-anakku semua sudah antusias. Nah, anak-anakku, jadi apa-apa yang sudah didapatkan itu tetap diperdalam ya, didalami kembali ketika di rumah, belajar baik-baik tentang bahwa struktur teks editorial, yaitu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Jadi ingat, pernyataan umum pada sebuah teks editorial itu biasanya berada di bagian awal paragraf ya. Kemudian argumentasi ini yang mendominasi pada sebuah teks editorial karena mereka bisa terdiri dari beberapa paragraf ya. Kemudian untuk penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf ya, tapi terkadang juga terdiri dari 2 paragraf atau bahkan 3 paragraf ya. Jadi anak-anakku ketika melihat tentang
penegasan penegasan ulang itu biasanya mengacu pada kata-kata yang mengarahkan kita pada mengikat atau menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan pada bagian atas, ya. Itu adalah merupakan penegasan ulang. Nah, kemudian anak-anakku juga tadi sudah menyampaikan bahwa kaidah kebahasaan teks editorial itu ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris, ya. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan tapi tidak untuk dijawab, ya. Tetapi hanya memberikan perenungan-perenungan kepada halayak ramai untuk ikut berpikir terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan redaktur melalui editorial atau tajuk rencana, ya. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan kedua adalah penggunaan kata penunjuk, ya. Kata penunjuk itu adalah kata yang mengacu pada sesuatu objek, ya. Suatu objek. Apa saja kata penunjuk? Bisa misalnya menggunakan tersebut. Dalam hal tersebut berarti ada sesuatu yang disampaikan di sebelumnya, kemudian pada bagian berikutnya mereka tidak mengulang lagi kata itu tapi diganti dengan kata tersebut, ya. Begitu juga dengan kata ini, itu adalah bagian dari kata penunjuk dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, saya kira itu penguatan untuk hari ini anak-anakku, ya. Pada pertemuan selanjutnya, ya, kita akan masuk pada materi merancang dan menulis teks editorial, ya. Jadi anakku silakan buku buku paket bahasa Indonesia yang sudah ada semua dikirim melalui Google Classroom, ya. Itu dibuka-buka sebelum kita masuk di materi berikutnya nanti, ya. Nah, anak-anakku, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, tugas-tugas yang saya sudah kirim melalui lembar kerja peserta didik pada grup WA maupun di Google Classroom itu dikerja baik-baik, kemudian nanti dikirimkan ke akun WA Pak Imran. Saya kira itu, ya anak-anakku. Ya, baiklah. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, saya persilakan Nanda Yulinda untuk membaca doa penutup pembelajaran. Silakan Nanda Yulinda. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Nah, saya kira itu pembelajaran kita hari ini, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara PPG Universitas Haluleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.